kabarnya hari ini? Masih semangat kan kuliahnya? Harus semangat dong Kak. Wah, emang harus semangat ya. Kali ini kita bakal bahas apa nih, Kak? Kita bakal bahas apa sih Kak Zul? Oh, kita bakal bahas tahapan dan hambatan dalam perencanaan komunikasi lingkungan. Apa aja tuh? Oh, mending kita langsung tanya ke kakak-kakak ini aja gak sih? Oh, boleh tuh. Silakan, Kakak. Oke Kak, jadi tahapan dalam perencanaan komunikasi lingkungan merupakan tahapan komunikasi awal dan menjadi penentu dalam bagaimana komunikasi lingkungan ini akan dijalankan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan banyak hal dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung atau faktor-faktor yang menghalanginya dengan memperhitungkan dan memperhatikan tahapan dan langkah-langkah dalam strategi komunikasi lingkungan. Nah, tahapnya ini ada 4 Kak. Nah, apa aja sih Kak Laura tahapannya? Nah, tahapan yang pertama itu ada tahap asesmen atau penilaian. Tahap penilaian yang terdiri dari langkah analisis situasi dan identifikasi masalah, analisis pihak dan pelaku yang terlibat, dan tujuan komunikasi. Analisis merupakan aktivitas untuk meneliti unsur-unsur pokok suatu proses atau gejala sehingga kita dapat mengenal dan mengetahui kondisi mana yang memberi kontribusi pada berfungsinya suatu unit dan kondisi mana yang menciptakan masalah pada unit yang diteliti. Masyarakat sebagai sasaran komunikasi lingkungan perlu dikenali sehingga pesan dapat disampaikan sesuai situasi dan kondisi masyarakat yang dituju. Itu Kak. Nah, terus apa lagi sih Kak? Nah, yang kedua ada tahap perencanaan. Tahap perencanaan yang dilakukan yaitu dengan mengembangkan strategi komunikasi lingkungan maupun motivasi serta membantu mobilisasi masyarakat dan mampu menyalurkan media yang akan dilakukan. Yang selanjutnya nih Kak, tahap yang ketiga, tahap produksi atau yang terdiri dari langkah desain pesan dan produksi media. Pesan-pesan komunikasi lingkungan harus lebih diarahkan pada upaya mengubah kebiasaan yang tidak peduli terhadap lingkungan hidup. Pesan komunikasi lingkungan yang diproduksi sebaiknya memiliki kriteria, yaitu memunculkan isu-isu lingkungan dan menyampaikan solusi dari masalah lingkungan tersebut. Kedua kriteria tersebut diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Dan yang terakhir nih Kak, Nah, yang terakhir ada tahap aksi dan refleksi. Tahap aksi dan refleksi yang terdiri dari langkah penyebaran melalui media dan langkah dokumentasi, monitoring, dan evaluasi. Upaya penyadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup melalui komunikasi lingkungan kuncinya ada pada prioritas dan komitmen politik pemerintah. jadi teman-teman, itulah tahapan dalam perencanaan komunikasi lingkungan. Nah, gitu ternyata Kak Ninit. Tahap dalam perencanaan komunikasi lingkungan itu ada 4. Yang pertama, asesmen. Terus yang kedua tuh ya Kak, ada perencanaan. Tahap ketiga ada produksi dan terakhir nih Kak ya, tahap aksi dan refleksi. Betul Kak, tapi aku ada pertanyaan nih Kak. Misal, salah satu tahapan dalam perencanaan komunikasi lingkungan itu tidak terlaksana, apakah akan mempengaruhi proses komunikasi itu sendiri? Gimana ya Kak? Mending kita tanya Kak Reza aja gak sih? Boleh, silakan. Nah, jadi gini nih kan ini, kalau salah satu tahapan dalam perencanaan komunikasi lingkungan tidak terlaksana, hal tersebut dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi yang dapat mempengaruhi aktivitas keseluruhan dari upaya komunikasi lingkungan tersebut. Beberapa kemungkinan dan dampaknya adalah antara lain. Yang pertama, kurangnya pemahaman konteks lingkungan. Terus yang kedua, kurangnya tujuan yang jelas. Yang ketiga, kekurangan rencana strategis. Yang keempat, ketidakmampuan mengatur keberhasilan. Dan yang terakhir, potensi munculnya konsentrasi negatif. Jadi penting untuk menjalankan setiap tahapan dalam perencanaan lingkungan, komunikasi lingkungan dengan cermat dan tidak mengabaikan tahapan manapun. Karena setiap tahapan memiliki peran yang penting dalam mencapai tujuan keseluruhan dari upaya komunikasi tersebut. Jadi gimana nih Kak Ninit? Udah paham belum sama materi tadi? Paham banget dong Kak pastinya. Nah, selanjutnya kita ini sekarang bakal membahas tentang hambatan dalam perencanaan komunikasi lingkungan. Nah, disimak baik-baik ya teman-teman, disimak ya. Silakan. Lah, kita ngapain di sini, Mas? Lah, nggak tahu saya. Oh iya, kita harus jelaskan
hambatan dalam perencanaan komunikasi lingkungan. Ya, ayo coba Mas Nawaf menjelaskan. Oke, baiklah. Jadi hambatan komunikasi lingkungan yang pertama itu ada hambatan dalam penyajian simbol dan bahasa. Hambatan ini berkaitan dengan adanya perbedaan pengertian bahasa yang dipergunakan. Perbedaan pengertian simbol dan perbedaan pengertian kata yang berujung ambigu ini. Misal, kalau Mas Hafiz lagi memberikan penjelasan atau kampanye terkait komunikasi lingkungan. Nah, penggunaan kata yang mudah dipahami itu juga dan ekspresif akan lebih mudah mempengaruhi komunikan daripada menggunakan bahasa dan ekspresi dari dunia lain. Oh gitu ya. Kemudian hambatan yang kedua yaitu hambatan teknologi media. Hambatan ini berkaitan dengan pembangunan teknologi media yang belum merata sehingga menjadi penghalang dalam komunikasi yang efektif. Misal nih, kita lagi ikut webinar online terkait kepentingan lingkungan di media Instagram. Sayangnya masih banyak daerah-daerah yang koneksi internetnya udah 4G, tapi masih aja muter-muter tuh. Yang seperti inilah yang akhirnya mengganggu proses komunikasi lingkungan terjadi. Lanjutnya, Pak. Nah, hambatan lainnya ada hambatan dari alam, sedikit berbeda dari hambatan teknologi media yang diciptakan oleh manusia. Hambatan alam ini hambatan yang berasal dari faktor lingkungan seperti letak geografis hingga faktor iklim dan cuaca. Contohnya nih, misal mau ngadain kampanye terkait pengelolaan sampah kepada masyarakat pedalaman, kondisi geografis komunikan yang sulit diakses tentunya akan menghambat komunikator dalam mengakses ataupun meraih komunikan. Nah, hambatan yang terakhir yaitu hambatan fisik. Nah, hambatan fisik ini berkaitan dengan kondisi spesial dan lingkungan sekitar tempat terjadinya komunikasi. Misalnya, kita mengadakan pertemuan di lokasi yang bising seperti lokasi konstruksi dapat menghalangi peserta untuk mendengar satu sama lain. Selain itu, masalah seperti suhu ekstrim, baik terlalu panas ataupun dingin, dapat mempengaruhi komunikasi dan menghambat proses komunikasi. Dapat mempengaruhi konsentrasi dan menghambat proses komunikasi. Nah, begitu penjelasan terkait hambatan perencanaan komunikasi lingkungan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai hambatan perencanaan komunikasi lingkungan. Ada berapa sih, Kak Zul? Ada 4 dong Kak tentunya. Dari mulai hambatan penyediaan simbol dan bahasa, hambatan teknologi media, hambatan dari alam, dan hambatan fisik. Nah, iya betul banget Kak Zul. Nah, sekarang Kak Zul sendiri ada pertanyaan nggak sih mengenai hambatan ini? Gini Kak, gimana menurut Kakak nih? Ada nggak sih cara buat ngatasin hambatan-hambatan yang terjadi di sini? Apa ya Kak? Kita tanya sama kakak-kakak yang lain dulu yuk. Sebenarnya banyak cara buat ngatasin hambatan-hambatan tersebut. Misalnya buat ngatasin hambatan perbedaan pengertian bahasa, bisa menggunakan bahasa nasional seperti bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Sementara hambatan teknologi media bisa dilakukan dengan pemerataan pembangunan akses teknologi dan internet oleh pemerintah. Nah, untuk mengatasi hambatan dari alam dapat diantisipasi dengan melakukan pengecekan pertimbangan proyeksi perubahan iklim dalam perencanaan infrastruktur dan mengembangkan strategi pencegahan yang sesuai. Sementara untuk mengatasi hambatan fisik dapat dilakukan dengan pensosialisasian secara personal terkait perencanaan kampanye komunikasi lingkungan terhadap masyarakat sekitar guna menghindari adanya hambatan fisik. Oh, jadi gitu ya Kak, cara mengatasi hambatan dalam perencanaan komunikasi lingkungan. Iya Kak, nah itu tadi penjelasan mengenai tahapan dan hambatan dalam perencanaan komunikasi lingkungan. Semoga bermanfaat ya. See you!